Viral di media sosial gerakan tagar Save Raja Ampat yang menyuarakan keresahan masyarakat terhadap dampak buruk aktivitas tambang nikel. Halo pemirsa, kemenangan Timnas Indonesia atas Cina tak lepas dari penampilan para pemain lokal yang bersinar. Timnas pun kini bersiap untuk menghadapi Jepang di kandang lawan. Bersama saya Camar Haenda, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Pramono memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Dalam peninjauannya siang tadi, Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan berupa family kit, bantuan alat kebersihan hingga sejumlah bantuan pangan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna membantu mengatasi trauma korban anak-anak. Kedepannya untuk mengantisipasi kebakaran, Pramono telah menandatangani pergub program penyediaan 1 APAR dari setiap RT di Jakarta. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan. Mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Karena mumpung ini masih pada waktu yang cukup dekat sehingga datanya ada, dengan demikian mudah-mudahan ini akan bisa menolong semua yang ada di tempat pengungsian ini. Sementara tadi setelah saya keliling memang ada keluhan kecil-kecil. Kalau untuk urusan makanan, minuman, kesehatan nggak ada masalah. Hanya memang karena panas mereka meminta misalnya kipas angin. Kemudian juga ada permintaan tentang susu formula. Itu saja yang pada susu formula sudah ada dan PMI juga sudah menyiapkan, sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang menjadi permintaan masyarakat yang terdampak bisa dipenuhi oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya sudah menandatangani 1 RT 1 APAR. Tetapi seringkali kejadian yang seperti ini kan tidak terduga dan tidak terencanakan. Dan karena ini daerah padat penduduk, begitu kebakar merembetnya cepat sekali, hampir 480 rumah yang terkena, sehingga dengan demikian memang dampaknya cukup. Tetapi yang buat saya pribadi bukan bersyukur, tetapi yang menjadi catatan yang baik adalah tidak ada korban sama sekali. Saya barusan menandatangani tentang pergub tentang APAR ya. Saya yakin mungkin di sini belum semua RT itu setiap RT 1 APAR. Karena pemerintah DKI memang menyiapkan untuk itu, dan mudah-mudahan di bulan Agustus ini setiap RT punya 1 APAR. Jadi kalau ada kejadian seperti ini maka cepat untuk bisa ditangani. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsian korban kebakaran Penjaringan, sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Ya Henry, apa saja yang dibutuhkan para pengungsi saat ini? Camar, selamat sore. Kalau untuk sejumlah kebutuhan sendiri, memang kalau kami lihat di data yang ada di posko, tepatnya posko lapangan BPBD sendiri, memang sudah ada beberapa kebutuhan yang sudah terpenuhi. Maksud kami, ini seperti halnya bahan-bahan pokok, kemudian juga ada pun juga beberapa kebutuhan anak, dan juga beberapa kebutuhan alat mandi yang sudah terpenuhi. Namun seperti hal yang kami dapat sampaikan kembali, tepatnya di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi pagi, ini Gubernur DKI Jakarta yakni Pramono Anung langsung meninjau bersama dengan tim untuk meninjau bagaimana proses ataupun lokasi pengungsian daripada kebakaran yang terjadi di Kampung Rawa Indah, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dan tentunya
sebenarnya Camar dan juga pemirsa, untuk visual terkini yang ditujukan oleh juru kamera kami, yakni Zulkarnain, bahwa memang saat ini pihak dari BPBD ataupun posko BPBD sedang melakukan pembagian daripada bantuan yang sudah diberikan. Ini seperti halnya ada beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok, makanan, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan lain yang juga telah dibagikan. Nah, kemudian sebagai informasi kembali, memang dampak dari kebakaran ini di Camar, ini ada sekiranya 500 unit rumah yang kemudian ini dibagi, juga ada 3 lapak warung dan 1 buah pabrik yang terdampak dalam kebakaran ini. Dan kemudian juga dalam insiden ini tentunya tidak ada korban jiwa, namun ini mengakibatkan sekiranya 3.200 warga yang terdampak dalam kebakaran yang terjadi di Kampung Rawa. Maksud kami di Kampung Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, kemudian juga sampai sejauh ini informasi yang kami dapatkan, sekiranya ada 13 pos pengungsian yang sudah disediakan untuk masyarakat yang terdampak dalam insiden ini. Nah, kita coba tanya kepada salah satu pengungsi ataupun masyarakat yang terdampak dalam insiden ini untuk mengetahui kira-kira ada barang yang sempat diselamatkan ataupun sejumlah bantuan apa saja yang sudah diterima. Halo Bapak, selamat sore. Sore. Yang belum. Kalau boleh tahu Bapak, dengan Bapak siapa ini? Sukatma. Bapak Sukatma, ini kita ingin tahu Bapak, tadi kan sudah ada kedatangan dari Pak Pramono Anung. Kemudian apa yang sudah disampaikan dan kira-kira barang apa saja yang sempat diselamatkan pada saat insiden kebakaran? Kalau punya saya yang nggak ada yang bisa diselamatkan. Soalnya saya di salat Jumat. Jadi kita habis salat Jumat tuh buru-buru nyemprot pakai air. Nah, keburu akhirnya kita panik apa yang harus dibawa gitu. Nah, kemudian ini kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang masih perlu dicukupi seperti apa Bapak? Ya kalau masalah makanan ya udah cukup ya. Yang dibutuhkan tuh seperti selimut, alat-alat mandi, anduk tuh yang belum didapatkan itu. Kemudian ini tadi kan sudah disampaikan terkait dengan KTP, kemudian surat-surat penting ini, apakah sudah ada penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri Pak? Kalau masalah penanganan sayanya belum ada. Belum. Ya kita harapkan lah ada bantuannya istilahnya. Ya segera mungkin, secepat mungkin, jangan sampai warga itu terlunta-lunta kayak begini. Iya. Ini terkait dengan tadi air bersih, seperti apa Bapak yang dirasakan untuk hari ini? Air bersih cuma ada di sini, itu juga udah kayaknya nggak mencukupi, orang-orang buang air apa gitu. Masih kekurangan. Bapak, sebelumnya terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Makasih Bapak. Nah, Camar, tentu terkait dengan informasi yang tadi kami sempat sampaikan bersama dengan perbincangan kami, maksud kami, bersama dengan salah satu warga, memang ada pun sejumlah kebutuhan yang masih terus dibutuhkan, seperti halnya memang air bersih, kemudian juga beberapa kebutuhan pokok. Namun kalau untuk kebutuhan konsumsi sendiri memang sudah tercukupi, maksud kami. Namun seperti halnya ini air bersih dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan lain, karena mengingat ini yang saya rasakan, situasi di tempat pos pengungsian sendiri memang cukup panas situasinya, yang kemudian memang untuk kipas angin yang juga tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Pramono Anung DKI Jakarta ini juga menyampaikan bahwa kipas angin yang akan disediakan di setiap pos, tentunya ada 13 pos pengungsian, ini sudah mulai dipasangkan oleh beberapa pihak-pihak dari BPBD, yang kemudian ini terkait dengan air, tentu Pramono Anung juga menyampaikan bahwa pegawai-pegawai daripada DKI Jakarta nanti akan terus dikerahkan untuk memberikan sejumlah bantuan-bantuan, karena memang mengingat ini sudah masuk hari kedua dari insiden kebakaran yang terjadi di hari Jumat, tepatnya tanggal 6 Juni 2025. Kami akan terus pantau, Camar, bagaimana update ataupun sejumlah bantuan yang akan datang, bahkan juga apakah nantinya akan ada beberapa pemerintahan ataupun pihak-pihak terkait yang akan datang. Kita akan terus pantau, Camar. Baik, terima kasih atas laporannya Henry Aprila. Selamat bertugas kembali.